teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afni di channel Ya Razak. Di video kali ini sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, kita akan membuat pola dasar baju wanita ya teman-teman. Ini sangat penting sekali, apalagi buat teman-teman yang masih pemula ataupun bagi teman-teman yang sudah bisa menjahit tetapi belum berani membuat pola langsung di kain. Teman-teman bisa mencobakan pola saya ini, karena saya sendiri membuat pola langsung di kain seperti baju ini, langsung saya gambar di kain ya teman-teman. Nah, itu biasanya bagi teman-teman yang belum berani membuat pola langsung di kain, itu biasanya masalahnya di bagian kerung lengan di sini ya teman-teman. Mungkin teman-teman menggunakan cara yang harus menyesuaikan lagi antara kerung yang ada di lengan dengan kerung yang ada di baju ini, diukur kembali, kemudian disesuaikan. Jika masih kurang, kemudian diturunkan. Jika lebih itu dinaikkan lagi. Mungkin teman-teman menggunakan cara seperti itu. Nah, melalui pola yang akan saya berikan ini, insya Allah tidak begitu ya teman-teman. Ini lebih praktis dan lebih mudah. Nah, sebelum kita lanjut cara membuat polanya, saya harap kepada teman-teman jangan di skip video ini, karena ini sangat penting sekali. Dan saya juga mohon kepada teman-teman tolong dibantu channel saya ini berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial teman-teman. Mari kita saling tolong-menolong, mari kita saling memberikan manfaat. Oke teman-teman, kita lanjut ke video tutorial cara pembuatan pola dasarnya. Untuk memudahkan kita membuat polanya, sebaiknya kita sebelum membuat pola, kita buat dulu tabel tinggi puncak lengan seperti ini. Ini adalah LK. LK ini adalah lingkar ketiak ya teman-teman. Ini hasil ukuran, sudah ditambahkan kelonggaran. Di sini saya menuliskan 41 sampai 42, kemudian 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, dan seterusnya ke bawah seperti ini ya teman-teman. Untuk 41 dan 42 ini, tinggi puncak lengannya adalah 12,5. Kemudian 43 sampai 44 itu adalah 13 cm. Kemudian selisih 0,5 ya teman-teman. Ini 13,5. Kemudian 47 sampai 48 itu 14. 49 sampai 50 14,5. 51 sampai 52 itu 15. 53 sampai 54 15,5. 55 sampai 56 itu 16. 57 sampai 58 16,5. 59 sampai 60 17. Ini 61 sampai 62 17,5. 63 sampai 64 itu 18. Kemudian 65 sampai 66 18,5. Dan 67 68 itu 19, dan 69 70 itu 19,5. Ini tidak asal-asalan saja ya teman-teman, tidak ditebak-tebak saja. Ini ada rumusnya untuk mencari tinggi puncak ini. Nah, tinggi puncak lengan ini rumusnya adalah lingkar ketiak LK. LK ya teman-teman, lingkar ketiak kita bagi 4. Lalu ditambahkan 2 cm. Ini adalah rumus tinggi puncak lengan ini. Kita buktikan berapa hasil ini, benar apa tidak ya teman-teman. Nah, ini untuk 41 kita ambil dulu 41. 41 kita bagi 4. Kemudian kita tambah 2 sama dengan 12,25. Nah, 12,25 ini kemudian kita bulatkan menjadi 12,5 seperti ini. Kemudian kita cobakan 42 cm lingkar ketiaknya. 42 dibagi 4 tambah 2 sama dengan itu 12,5 ya teman-teman. Kemudian kita cobakan lagi yang mana kita ambil acak aja ya teman-teman. Kita sekarang coba 49. 49 kita bagi 4 kita tambah 2 itu 14,25. 49 sampai 50 itu 14,25. Ini kita bulatkan menjadi 14,5. Begitu ya teman-teman. Kita ambil yang mendekatin kemana. Misalnya ini 50 kita bagi 4
lalu kita tambah 2 sama dengan 14,5. Jadi supaya memudahkan kita harus menyiapkan ini terlebih dahulu ya teman-teman, tabel tinggi puncak lengan seperti ini. Dan ini rumusnya berapa saja. Jika tidak ada angkanya di sini, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini untuk mencari tinggi puncak lengannya. Untuk membuat sebuah pola tentunya kita memerlukan ukuran ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum bisa mengukur, teman-teman bisa melihat video di saya di sebelumnya, nanti saya sertakan linknya. Ini adalah hasil ukuran yang telah saya dapatkan seperti ini. Kemudian untuk membuat pola dari hasil ukur ini kita memerlukan penambahan lagi, itu untuk kelonggaran ya teman-teman. Jika tidak kita tambahkan kelonggaran, tentu dia bajunya akan sempit. Nah, untuk lingkar badan ini hasil ukurnya 92, kemudian bisa kita tambahkan kelonggaran 4 cm atau 6 cm atau 8 cm. Untuk baju yang press body itu bisa menambahkan 4 cm, jika sedang kelonggarannya itu bisa 6 cm, dan jika mau longgar itu bisa 8 cm. Saya sendiri menambahkan 6 untuk ukuran baju saya, yaitu lingkar badan 92 jika ditambah 6 menjadi 98 cm. Untuk panjang punggung 38 itu tidak ada penambahan. Kemudian lebar punggung LP juga tidak ada penambahan. Lebar dada juga tetap tidak ada penambahan. Kemudian bahu juga tetap. Biasanya bahu orang Indonesia itu rata-rata sekitar 12 cm ya teman-teman. Ini juga tidak kita tambahkan lagi. Kemudian lingkar leher juga tidak kita tambahkan lagi ya teman-teman untuk pola dasarnya. Untuk lingkar ketiak ini perlu ada penambahan dari hasil ukuran asli ya teman-teman. Ini jika kita ukur pas 40 cm itu perlu penambahan kelonggaran antara 4 sampai 6 ya teman-teman. Saya sendiri menambahkan 6 untuk kelonggaran di lingkar ketiak ini. Jadi 40 tambah 6 menjadi 46 cm. Kemudian panjang tangan ini tetap tidak ada penambahan. Sedangkan lubang tangan ini yang jika diukur pergelangan tangan saja, ini hasilnya cuma 16 ya teman-teman. Ini harus untuk baju yang menggunakan manset ya teman-teman, jika tidak tambah kelonggarannya. Jika kita mau membuat baju seperti ini, tentu harus ditambahkan kelonggaran. Jika untuk standarnya bisa mengukur sekeliling kepal pergelangan tangan ini. Jika kita muslim, supaya baju ini bisa kita pakai untuk wudhu, jadi kita ukur di atas ini lutut, ini siku, kita ukur di sini untuk pergelangan tangannya. Nah, saya sendiri menggunakan angka 30 untuk lubang tangan saya. Kemudian lingkar pinggang. Untuk lingkar pinggang kita juga ada perlu penambahan untuk kelonggaran, itu bisa mulai 4 cm atau 6 cm atau 8 cm. Saya sendiri menggunakan untuk di lingkar pinggang ini menambahkan 4 cm jika untuk membuat gamis, yaitu menjadi 90 menjadi 94 cm. Kemudian tinggi paha atau tinggi pinggul itu tidak ada penambahan, tetap. Kemudian lingkar paha atau lingkar pinggul kita juga perlu ada penambahan, yaitu bisa 4 cm atau 6 cm sampai 8 cm. Saya menambahkan 6 cm ya teman-teman untuk lingkar pinggul ini, menjadi 104 menjadi 110 cm. Kemudian panjang roknya tetap dan panjang gamisnya juga tetap. Sekarang kita buat polanya. Untuk membuat pola, teman-teman minimal harus memiliki meteran ini, kemudian penggaris seperti ini, dan penggaris siku ini, supaya teman-teman bisa membuat polanya dengan bagus. Nah, sebelumnya saya sudah membuat dulu sketsa polanya. Sekarang tinggal saya jelaskan kepada teman-teman semua. Sekarang kita fokus dulu ke pola bagian depan. Ini adalah pola bagian depan. Kita namakan di ujung ini adalah titik A. Ini A. Ini dari A ke B itu adalah turun lingkar leher ya.
Untuk rumusnya dari A ke B itu adalah lingkar leher kita bagi 6 kemudian ditambah 2. Ini lingkar lehernya tadi 42 kita bagi 6 itu 8 dan tambah 2 jadi hasilnya 9 cm. Nah, dari A ke B 9 cm. Kemudian dari A ke C itu rumusnya adalah lingkar leher LL dibagi 6 ditambah 1 cm. Lingkar lehernya 42 dibagi 6, 8 tambah 1 berarti ini 8 cm. Oke teman-teman, sudah didapatkan titik A, titik B, dan titik C. Kemudian kita hubungkan, kita buat lengkung leher, kerung lehernya seperti ini. Boleh seperti ini ataupun begini menggunakan penggarisnya juga boleh ya teman-teman. Kita garis, sudah kita dapatkan kerung lehernya. Kemudian untuk bahu dari pinggiran kertas ini turun ke bawah dulu itu 3,5 cm. Itu ketentuan ya teman-teman, dari sini turun ke bawah 3,5 cm ketentuan. Kemudian kita buat garis putus-putus seperti ini sebagai garis bantunya. Sekarang kita akan mencari titik D. Titik D itu kita dapatkan, kita ukur dari titik C ini 12 cm, lebar bahu kita tadi 12 cm. Nah, kita cari dari titik C, kita arahkan ke garis putus-putus ini sampai ketemu titik 12 cm. Nah, di sini, nah ini dinamakan titik D. Setelah itu kita buat garis bahunya. Nah, seperti ini. Ini 12 cm bahunya, tidak ada penambahan. Sudah didapatkan kembali, ini titik D-nya, sudah dapat kerung leher, sudah dapat garis bahu, sudah dapat. Sekarang kita akan mencari titik E. Nah, ini bagaimana rumusnya? Dari B ke E itu turun 5 cm ketentuan. Nah, turun dari B ke E itu turun 5 cm. Nah, ini ketentuan. Oke teman-teman, tinggal diturunkan saja 5 cm, kemudian kita buat garis lurus seperti ini. Setelah itu kita mau mencari titik E1. Titik E1 ini kita dapatkan dari LD dibagi 2. LD adalah lebar dada. Ini lebar dadanya 36 cm, kita bagi 2 berarti 18 cm. Nah, dapat di sini sudah ketemu titik E1-nya, dari E ke E1 18 cm, rumusnya LD dibagi 2. Oke teman-teman, sekarang kita mau mencari titik F. Nah, ini bagaimana rumusnya? Untuk titik F, dari B ke F ya teman-teman, ingat dari B ke F bukan dari E ke F. Ini dari B ke F, B ke F turun sesuai tinggi puncak lengan. Nah, tinggi puncak lengan kita tadi berapa? Kita sudah membuat tabel sebelumnya. Lingkar lengan kita atau lingkar ketiak kita adalah 46, maka tinggi puncak lengannya adalah 13,5 cm. Kemudian dari B ke F ini turun 13,5 cm. Kemudian kita buat lagi garis lurus seperti ini. Oke teman-teman, sudah dapatkan garis lurusnya. Sekarang kita akan mencari titik F1 ini. Ini F, ini F1. Nah, F1 berapa? Untuk rumusnya adalah lingkar badan dibagi 4 ditambah 1. Lingkar badannya tadi 98, kita bagi 4, kita tambah 1 lagi, hasilnya 25,5 cm. Nah, ini titiknya sudah didapatkan lagi, titik F1-nya, lalu kita hubungkan garis ini. Oke, sudah dapat lagi titiknya. Kemudian kita tinggal membuat kerung ketiaknya ini. Kerung ketiaknya ini bisa menggunakan penggaris ini, kita garis seperti ini. Nah, kita garis ke sini, dari sini ke sini. Teman-teman perlu perhatikan, untuk titik ini, garis ini tidak boleh kurang ya. Ke kiri sini tidak boleh,
ke kiri sini tak boleh, tetapi kalau ke kanan sedikit boleh ya teman-teman. Kalau ke kiri nanti lebar dadanya jadi sempit, kalau sedikit kelonggaran tidak apa-apa. Jadi sebaiknya tidak ke kiri, sebaiknya pas. Jika tidak memungkinkan boleh sedikit melebihi ke sini. Oke teman-teman, setelah dibuat kerung leher, kerung ketiak ya, setelah dibuat kerung ketiaknya seperti ini, kita pindah lagi untuk mencari titik G. Dari titik G ini yang harus kita cari adalah mulai dari titik A. Kita akan mencari A ke G. A ke G itu adalah panjang punggung. A ke G sama dengan panjang punggung. Panjang punggungnya 38 cm. Maka kita ukur dari A ke G 38 cm. Nah, setelah itu kita garis lagi seperti ini, kita garis lurus lagi, set, sudah selesai garis lurusnya, kemudian kita cari titik G1. Untuk titik G1 itu rumusnya adalah lingkar pinggang LPI dibagi 4 ditambah 1. LPI-nya ini 94 cm. Kita bagi 4, kita tambah 1, itu dapatnya 24,5. Nah, di sini titiknya. Kita hubungkan lagi titik ini. Sudah dapat, sudah kita garis. Kita abaikan dulu yang titik coordinat ini ya teman-teman. Ini sementara abaikan dulu. Sekarang sudah selesai pola dasarnya ya teman-teman. Kita garis semua. Nah, ini kita hubungkan dari tiap sini, kita hubungkan ke bawah seperti ini. Kemudian jika teman-teman mau membuat baju sambung di pinggang, jika antara misalnya teman-teman mau membuat gamis atau dress setengah lingkaran, jadi di pinggangnya akan disambung antara bagian rok dengan bagian baju atasannya. Jadi itu sebaiknya diturunkan lagi dari titik G ke bawah, itu turun lagi 1,5 cm. Itu karena kita memiliki dada besar, jadi bajunya tidak pendek di tengah. Oke teman-teman. Nah, kemudian sudah kita turunkan 1,5 cm, kemudian kita tarik lagi garis ke sini. Kalau saya menggunakan, kalau di baju menggunakan ini ya teman-teman, penggaris seperti ini supaya agak sedikit melengkung. Nah, kita garis lagi ke sini, sudah didapatkan, sudah selesai. Nah, bagaimana jika teman-teman mau membuat garis kupnat? Untuk garis kupnat itu juga ada rumusnya. Mencari titik kupnat ini adalah yang H ini adalah titik kupnat. Itu rumusnya adalah lingkar badan dibagi 10 ditambah 1. Lingkar badannya berapa? 98. Kita bagi 10 itu 9,8. Kita genapkan menjadi 10 ditambah 1 berarti 11. Jadi diukur dari titik G ini ke sini 11 cm. Kemudian dari pusat kupnat ini kita bawa ke kiri 1,5 cm, ke kanan 1,5 cm, dan ke atas itu 12 cm. Kemudian kita tarik garis putus-putus seperti ini, 12 cm ke atas, kita namakan titik I. Lalu kita garis ini adalah garis kupnatnya. Dan yang garis putus-putus ini adalah garis kupnat atau lipatan kain. Kemudian setelah kita membuat kupnat ini, jangan lupa menambahkan di samping ini. Ini sudah kita pakai 3 cm untuk kita lipatkan ke dalam nantinya. Jadi di pinggir sini kita tambahkan lagi 3 cm dari G1 ke G2. Jangan lupa teman-teman, jika tidak ditambahkan nanti bajunya akan sempit. Dari G1 ke G2 itu tambah 3 cm. Nah, sini ya. Ini salah. Nah, yang benar ini. Kita hubungkan lagi lah. Inilah garis pinggirnya. Oke, teman-teman, semoga mengerti sampai di sini. Oke, teman-teman, untuk pola belakang tidak sesulit pola di depan ya, teman-teman. Karena pola bagian belakang kita tinggal meneruskan garis yang sudah ada di garis bagian depan ini. Kita panjangkan saja garis-garisnya ke sini. Ini akan kita gunakan kembali garis-garis ini.
Untuk pola bagian lap belakang kita namakan ini adalah titik A. Dari titik A ke B ini turun 2 cm sampai 3 cm. Ini ketentuan ya teman-teman. Kemudian dari A ke C itu rumusnya adalah 1/6 lingkar leher. Lingkar leher kita bagi 6. LL dibagi 6. Oke teman-teman, LL dibagi 6. LL 42 kita bagi 6 berarti dapat 7 cm. Oke. Untuk mencari titik D, kita turunkan dulu dari pinggir kertas ini ke bawah 3 cm. Kemudian kita buat garis putus-putus seperti ini. Setelah kita buat garis putus-putus, lalu kita cari panjang bahu kita dari titik C ini ke arah garis putus-putus ini sepanjang 12 cm. Nah, ketemu di sini, ini adalah titik D. Kemudian dari titik D ini kita hubungkan garis bahu ini 12 cm. Oke. Dari B ke E ini tinggal menghubungkan garis ini sama saja ya teman-teman. Tinggal kita cari ini adalah E ke E1. Dari E ke E1 itu adalah setengah lebar punggung. Lebar punggung kita adalah 38, kita bagi 2 berarti ini adalah 19 cm. Oke, untuk F kita gunakan lagi garis yang bantu dari pola depan. Untuk F ke F1 itu rumusnya adalah jika pola depan kita tambah 1, maka pola belakang kita kurangin 1. Ini adalah lingkar badan, kita bagi 4, kemudian dikurangin 1. Lingkar badan kita 98, kita bagi 4 dan kita kurangin 1. Itu hasilnya 23,5 cm. Oke, udah selesai dari F ke F1. Kemudian kita akan mencari titik G ke G1. G ke G1 itu sama LPI. LPI ini adalah lingkar pinggang, kita bagi 4, kemudian kita kurangin 1. Itu hasilnya 22,5 cm. 22,5 di sini saja, 22,5. Ini dari G ke G1 22,5. Kemudian jika kita mau membuat titik kupnat sama dengan bagian depan tadi, kita cari 1/10 lingkar badan, kita tambahkan 1, lalu kita ukur dari sini ke sini 11 cm sesuai ukuran yang kita gunakan adalah 11 cm, kemudian ke H1-nya 1,5 cm, ke H2-nya 1,5 cm, dan ke atasnya ini bisa mencapai garis lingkar dada di sini. Oke teman-teman, ini sudah selesai untuk pola bagian belakangnya. Ini jangan lupa ditambahkan 3 cm dari G1 ke G2 karena kita sudah menggunakan kupnat. Jika tidak menggunakan kupnat, cukup sampai G ke G1 saja seperti ini. Dari G ke G1 ini anggap tidak ada. Dan garis hijau ini juga anggap tidak ada. Cukup sampai di sini saja, 3 tidak menggunakan kupnat. Kemudian akan kita buat garis lengkung ketiaknya, kerung ketiaknya dari D ke F1 menggunakan penggaris ini. Nah, oke teman-teman, dan kemudian juga kita buat kerung leher bagian belakangnya seperti ini. Ini juga sudah selesai pola bagian belakangnya. Untuk selanjutnya kita lanjut kepada pola roknya. Untuk pola rok ini kita, nah seperti ini. Ini rumusnya sama dengan ini, rumus ini sama dengan ini. LPI kita bagi 4, kita tambah 1. Ini untuk rok bagian depan. Oke, dari sini ke sini kita ukur sesuai sama ini 24,5. Oke teman-teman, lanjut ke bawah. Ini adalah TPH, tinggi TPH.
TPH itu adalah tinggi paha atau pinggul. Ini tadi 18 cm. Ini sesuai ukuran. Kita garis lurus lagi ke sini. Kemudian kita cari lingkar pinggul kita berapa. Kemudian rumusnya adalah lingkar pinggul itu adalah LPH. LPH kita bagi 4. Kemudian kita tambah 1 lagi. Dan di sini hasilnya. Oke teman-teman. Setelah kita dapatkan garis lingkar pinggul, kita hubungkan garis ini. Kemudian yang ke bawah ini adalah kita namakan ini titik A, ini B, ini C, ini C1. Kemudian dan ke bawah adalah panjang rok. Ini D. A ke D adalah panjang rok. Sesuai ukuran ya. Panjang rok. Ini sudah selesai pola bagian depannya. Untuk mencari titik D ke D1 ini adalah, ini kita tarik garis lurus dari C1 ke bawah. Seperti ini, kita tarik garis putus-putus. Lalu kita tambahkan 12 cm. Ini D1. Nah, sudah didapatkan, sudah bisa kita garis. Oke teman-teman, mengerti kan? Pola bagian rok tidak terlalu susah. Seperti ini. Jika teman-teman mau membuat kupnat sama, titiknya sama dengan yang di depan tadi, 1/10 lingkar badan kita tambah 1 berada di sini 11 cm, turun ke bawah itu 13 cm. Ke sini 13 cm ya, dari sini ke sini 13 cm. Kemudian jangan lupa ditambahkan di sampingnya 3 cm dari B ke B1. Karena kita sudah menggunakan kupnat. Jika tidak menggunakan kupnat, cukup menggunakan sampai titik B saja. Nah, seperti ini. Nah, ketemu kan teman-teman? Nah, gini. Oke, sekarang kita lanjut ke kelupaan saya. Untuk rok bagian belakang ini sama seperti ini, cuman rumusnya dikurangin 1 ya teman-teman, seperti ini. Jika ini ditambah 1, untuk rok bagian belakang kita kurangin 1. Sama ini juga untuk rok bagian belakang kita kurangin 1. Kita tinggal lanjutkan garis ini. Oke teman-teman, mengerti kan? Kita lanjut ke pola bagian lengan. Untuk pola lengan seperti ini. Nah, ini adalah lipatan kain ya teman-teman. Ini saya lipat 2 untuk memperlihatkan cara memotongnya nanti. Ini dari A ke B. Kita namakan ini titik A dulu. Ini dari A ke B kita turun sesuai tinggi puncak lengan. Tinggi puncak lengan kita tadi adalah 13,5. Bisa kita lihat di tabel ya teman-teman, sesuai lingkar ketiak masing-masing. Ini adalah 13,5. Kemudian kita tarik garis lurus ke sini. Ini. Setelah itu dari A ke C ini rumusnya adalah setengah lingkar ketiak. Kita buat dulu rumusnya. Dari A ke B itu tinggi puncak lengan. Puncak lengan. Kemudian dari A ke C. Dari A ke C, dari A ke C ke sini itu setengah lingkar ketiak. Oke, kita buat garis seperti ini. Lingkar ketiak kita adalah 46, jadi setengahnya 23. Lalu kita cari garis 23 diarahkan ke garis yang telah kita buat lurus tadi, seperti ini. Nah, 23 di sini sudah kita dapatkan, 23 di sini, ini namanya titik C. Kemudian titik D adalah, A ke D itu adalah panjang lengan. A ke D adalah panjang lengan. Sesuai dengan ukuran ya. Panjang lengannya berapa tinggal diukur. Dari A ke D. Ini. Dari D ke E. D ke E itu adalah lubang tangan. Lubang tangan juga sesuai ukuran. Nah, ini setengah lubang tangan rumusnya. Setengah lubang tangan. Setengah LT. Oke teman-teman. Untuk membuat kerungnya, ini perlu diperhatikan sekali. Ini adalah untuk kerung bagian depan yang pakai tinta merah ini.
Pertama kita bagi dua dulu, garis yang 23 cm ini kita bagi dua di sini titiknya. Kemudian setelah kita bagi dua lagi di sini dan di sini. Jadi ada 3 titiknya teman-teman, 1, 2, 3. Pertama kita bagi dua di titik F, kemudian ke F1 kita bagi dua lagi dari F ke sini, kemudian dari F ke sini kita bagi dua lagi. Nah seperti ini. Ini adalah titik C, ini adalah titik A. Oke teman-teman, lalu kita naikkan dari titik F1, ini kita namakan titik F1, naik ke atas itu 1,5 cm. Oke, dan dari titik F2 ke F21 ini juga turun 1,5 cm. Jadi dia naik 1,5 di sini dan di sini turun 1,5. Kemudian kita hubungkan titiknya dari A ke F11, kemudian ke F, kemudian ke F21, kemudian ke C. Ini adalah kerung lengan bagian depan. Sudah selesai kerung lengan bagian depan, sekarang kita lanjut ke kerung lengan bagian belakang. Untuk kerung lengan bagian belakang, ini tetap kita gunakan, F1-nya tetap kita gunakan titiknya di sini. Kita bagi 4 tadi ya teman-teman, kita bagi 2 dulu, kemudian kita bagi 2 lagi. Ini F1 tetap kita gunakan dan naik F1 lagi, F11 lagi sama 1,5 di sini masih sama dengan ini. Ini naik 1,5 masih sama dengan sini posisinya. Kemudian untuk titik G ini kita bagi 3, yang panjang garis ini semua tadi 23 cm. Lalu kita bagi 3. Apa hasilnya? Ada titiknya di sini. Oke, kemudian kita dapatkan titik G di sini. Kemudian dari titik F2 ini sama F2, ini F2 di sini. Ini F2 ini sama ya titiknya, turun itu 0,5 cm ke titik H. Nah, setelah dapat kita hubungkan semua. Dari titik A ke F11, kemudian ke titik G, kemudian ke titik H, kemudian ke titik C. Dan ini adalah kerung bagian lengan belakang. Sekarang kita akan coba untuk memotongnya. Oke teman-teman, tadi sudah saya potong tapi videonya rusak, jadi saya ulang lagi ya teman-teman. Ini sama, yang buat garis merah ini adalah seperti ini, lengkung kerung lengan bagian depan, dan garis hitam ini adalah kerung lengan bagian belakang. Sebelum kita potong, saya ada tip buat teman-teman semua. Jika teman-teman kesulitan dalam menjahit kerung lengan ini, biasanya suka berlebih banyak ya teman-teman kainnya, maka untuk rumus A ke C teman-teman kurangin saja. Tadi A ke C rumusnya adalah setengah lingkar ketiak. Jika teman-teman kesulitan, maka dikurangin 1 seperti ini. Jadi tadi 23, kita kurangin 1, jadi garis A ke C ini cukup 22 cm saja. Begitu tipnya teman-teman, supaya tidak terlalu sulit dalam menjahitnya. Sekarang akan kita potong. Untuk memotongnya kita dahulukan kerung lengan bagian yang belakang ini. Kerung lengan depannya akan kita potong belakangan. Kita potong dulu yang pola bergaris hitam. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk pola bagian kerung lengan depannya kita buka seperti ini, lalu baru kita potong lagi garis kerung lengan depannya. Begitu cara memotongnya teman-teman. Nah, sudah selesai. Ini sudah ada perbedaan kerung lengan depan dengan belakang. Nah, jika dilipat seperti ini dia terlihat ya teman-teman, ada perbedaannya. Oke teman-teman, jika ada yang kurang mengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Lebih dan kurangnya video ini saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.